Marut menyuruh Muk untuk membiarkan Lan dulu karena emosinya yang tidak terkontrol dan menunggu reda emosinya untuk bicara. Marut percaya jika berita itu bukan dibocorkan oleh Muk. Muk memberitahu jika itu bukan ulahnya, bahkan ia tidak tahu tentang berita itu. Ternyata Lan melihat mereka dari kejauhan dan mendengar ucapan Muk. Setelah Muk pergi, Marut menatap ke arahnya dan mengatakan bahwa semua ini bukan ulah Muk. Pum mengajak Muk untuk sarapan bersama di meja makan. Pum melihat Marut yang terus menatap Muk, begitupun sebaliknya. Tak lama kemudian Lan lewat dan diajak Pum untuk gabung makan, tetapi ia menolaknya. Lan mengatakan bahwa ada yang perlu ia pastikan. Kedua orang tua Lan masih membahas berita pernikahan anaknya yang bocor. Ibunya merasa senang, tetapi ayahnya khawatir akan berita itu. Tiba-tiba Lan datang dan marah-marah mengira semua ini ulah ayahnya yang membocorkannya. Lan juga mengatakan jika ia tidak akan menerima posisi itu. Ayahnya mengatakan bahwa ia bukan dalang berita itu dan malah khawatir dengan Muk atas berita itu. Ibunya Lan sudah merasa muak dengan pertengkaran mereka dan menyuruh mereka untuk tidak bertengkar dan membicarakannya dengan baik-baik. Ibunya juga menyuruh Lan untuk pergi ke kantor. Setelah keluar rumah, ayahnya bertanya kepada Lan apakah ibunya tidak mengikuti mereka sehingga mereka bisa melanjutkan perdebatan. Mereka pun melanjutkan perdebatan mereka tentang posisi Lan di perusahaan. Namun ibunya datang sehingga mereka harus menghentikan pertengkaran itu. Ibunya menyuruh Lan untuk segera pergi ke kantor, begitu juga suaminya. Nuch melihat berita itu dan kesal, semakin ingin membuktikan jika ia bisa mendapatkan Lan meskipun Muk melakukan hal seperti ini. Muk mengobrol bersama Owak untuk membahas apa yang sudah terjadi ini. Owak menyuruhnya memberikan kesempatan kepada Marut karena terlihat Marut mencintai Muk dibanding Lan. Di sisi lain, Marut menyuruh Pum untuk mencari tahu dalang yang mengirimkan berita itu. Pum melihat jika foto yang tersebar itu terlihat bagus, sehingga mungkin penyebarnya hadir dalam pernikahan. Marut langsung terbayang Pets yang marah terhadapnya dan mengancam akan melakukan apapun untuk menghalangi dirinya mendekati Muk. Muk masuk ke kantor, tiba-tiba Nuch memanggilnya dengan sebutan istri wakil presiden. Nuch mengancamnya dan menyuruhnya sadar jika cara apapun yang dilakukan Muk itu tidak akan membuat Lan mencintainya. Muk tidak memperdulikan ocehan Nuch. Ia hanya memberitahu Nuch jika menjadi selingkuhan akan dianggap salah oleh siapapun. Tak lama kemudian, Lan bersama ayahnya datang dan memanggil Muk. Ayahnya meminta Muk untuk datang ke kantornya untuk membahas berita itu. Nuch yang hendak mengajak Lan, tiba-tiba ayahnya menyuruh Lan ikut ke kantornya juga. Di sisi lain, Lak masih merasa kesal dengan Muk karena ia kira Muk dalang dibalik berita ini dan ingin mendapatkan sesuatu. Rawin menyuruhnya untuk tidak perlu khawatir karena Muk tidak pernah bertingkah apapun di kantor. Namun, Lak tetap tidak akan membiarkan wanita itu mempengaruhi perusahaannya. Ayahnya menyuruh Lan untuk bersikap baik karena berita pernikahan mereka sudah tersebar. Namun, Lan enggan menuruti perintah ayahnya dan akan tetap bersikap seperti biasanya. Mereka pun keluar dari ruangan ayahnya dan Lan memberitahu jika ia akan tetap bersikap seperti biasa, tidak mau menuruti saran ayahnya. Muk pun tidak memperdulikannya. Di sisi lain, Danai merasa sangat marah kepada Nuch karena ia tetap mendekati Lan. Nuch memberitahu jika ia ingin mendapatkan Lan. Hal ini pun membuat Danai semakin kesal karena Nuch mengancam Danai jika ia tidak mau mengikuti rencananya, yaitu membuat Lan bercerai dengan Muk, maka ia akan memberitahu hubungan mereka kepada Lak. Lan terus memikirkan kejadian yang telah menimpa dirinya ini dan kesal karena berita itu tersebar. Pum datang menemui Marut dan menyuruhnya untuk tenang karena ia akan memberitahu siapa yang membocorkan berita itu. Pum memberitahu bahwa Patch lah yang membocorkannya. Marut pun menarik Patch ke balkon dan memarahinya atas perbuatannya yang membocorkan berita pernikahan Muk dan Lan. Patch akhirnya mengakuinya dan Marut sangat marah karena ulahnya ini egois, tidak memikirkan akibatnya bisa menyakiti kakaknya dan Lan. Marut menyuruhnya untuk refleksi diri atas perbuatan itu dan jika tidak, ia tidak mau bekerja dengan orang yang tidak memikirkan akibat perbuatannya. Patch menangis karena perkataan Marut dan menganggap perbuatannya itu benar. Hujan pun turun membasahi Patch yang sedang menangis dan tiba-tiba Pum datang menghampirinya. Patch bertanya apakah dirinya ini salah. Pum mengatakan jika perbuatannya itu salah dan ia berusaha menghibur Patch serta memberikan saran untuknya. Kemudian Patch diantar Pum untuk menemui Marut untuk minta maaf karena telah menghina Marut dan menyebarkan berita pernikahan dengan egois tanpa memikirkan akibat ke depannya.
Marut memaafkannya, tetapi ia menyuruh Patch minta maaf kepada Mook dan Lan atas berita itu. Dengan rasa takut, Patch memberitahu jika dirinya yang membocorkan berita itu. Hal ini pun membuat Lan tidak menyangka jika semua ini adalah ulah Patch. Namun, Patch memberitahu jika ia tidak akan minta maaf atas perbuatannya ini, ia hanya mengakui saja karena ia merasa jika berita pernikahan itu tidak masalah jika diketahui masyarakat. Lan sangat kesal dan menyuruh Patch untuk memberitakan juga nanti saat perceraian mereka, lalu dia pergi. Tiba-tiba, Mook mendapat telepon dari ibunya yang sudah melihat berita pernikahan anaknya tersebar. Patch dimarahi oleh ibunya atas perbuatannya ini dan menyuruhnya untuk menjadikan hal ini pengalaman agar tidak terulang lagi sikap egoisnya, tidak memikirkan akibat perbuatannya. Patch mengiyakannya, lalu ia pergi ke kamarnya. Ibunya sangat mengkhawatirkan Mook atas berita ini karena ia akan terluka dan sangat dirugikan atas berita ini karena ia akan cerai dalam setahun. Ia juga meminta Mook untuk tidak perlu memikirkan rumah ini lagi daripada ia tidak bahagia. Hal ini pun didengar oleh Patch yang menguping mereka dari jauh dan membuatnya merasa bersalah. Mook memberitahu ibunya bahwa ia tidak mau kehilangan rumah ini karena milik ayahnya yang sudah membangun untuk mereka tinggal. Mook menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkan dirinya karena keputusannya ini ia tidak akan menyerah. Ibunya sangat sedih melihat putri sulungnya ini harus menanggung semua ini, mempertaruhkan kebahagiaannya. Lan mengambil minuman Marut dan membuatnya terkejut. Lan minta bantuan Marut untuk mengakhiri semua ini karena ia sudah lelah menjadi mangsa penyerangannya. Mereka pun memutuskan untuk mencari pelaku dan Lan bertekad untuk mengakhiri semua ini. Mereka pun berunding memikirkan kemungkinan siapa pelaku di balik penyerangan selama ini. Lan mengatakan bahwa awalnya ia mencurigai Mook, tetapi tidak mungkin jika Mook ingin membunuhnya. Tanpa mereka ketahui, ternyata semua pembicaraan mereka didengar oleh Mook dari kejauhan. Marut meminta Lan untuk memikirkan kemungkinan orang yang dirugikan atas kembalinya Lan dari Korea. Lan langsung memikirkan Lak yang sangat membencinya dan menyuruhnya kembali ke luar negeri. Dan hal ini mungkin berkaitan dengan Rawin yang ada di apartemen Lak saat penyerangan itu, karena bisa jadi Rawin bersekongkol dengan Lak. Lan merasa tidak menyangka dan berharap jika pelaku bukan kakaknya, sehingga ia pamit pergi untuk berpikir. Pum dan Marut saling bertatapan karena mereka mencurigai orang yang sama, yaitu kakaknya Lan. Marut merasa kasihan dengan Lan karena saat ini pasti Lan masih tidak mau mencurigai kakaknya sendiri. Lan terus memikirkan kemungkinan pelaku adalah kakaknya sendiri dan berharap jika itu tidak benar. Lan pun terus minum hingga mabuk. Mook yang melihatnya langsung menghampirinya untuk menyuruhnya berhenti. Karena Lan tidak mempedulikan ucapan Mook, sehingga Mook langsung mengambil kaleng itu untuk diminum dirinya agar Lan berhenti minum. Lan menyuruh Mook untuk tidak ikut campur dalam hidupnya. Lan mengatakan bahwa tidak ada yang mengerti perasaannya. Semua orang memaksanya melakukan sesuatu dan menganggap dirinya bodoh dan tidak bisa apa-apa. Ia memberitahu Mook jika ia tidak akan mencintainya agar ia tidak menuruti ayahnya yang sepertinya sudah lama merencanakan pernikahan mereka sejak kecil dengan alasan ramalan, tetapi ia juga tidak bisa membencinya. Kemudian ia bertanya tentang perasaan Mook terhadapnya. Lan terus meminta Mook untuk mengatakan perasaannya atau dia akan menciumnya dengan paksa agar Mook mau memberitahukannya. Melihat Mook tertekan mencoba mencegah Lan yang terus memaksanya, sehingga Marut menarik Lan dan menyuruh Mook segera pergi meninggalkannya. Lan terus memaksanya sehingga Marut menahannya agar Mook bisa pergi. Keesokan paginya, Owak dan Patch datang ke rumah Marut untuk berkunjung. Patch terlihat bersin-bersin sehingga Marut memberikan masker agar tidak menulari orang lain. Patch sangat ceroboh menggunakan maskernya terbalik, sehingga Marut membenarkannya dan membuatnya terpesona melihat Marut. Marut menyadarkan Patch yang terlihat melamun di sana. Mereka pun menyiapkan sarapan yang dibawa Owak dan Patch untuk dimakan bersama. Marut memberitahu jika Lan sudah pergi sejak pagi. Mook memberikan segelas air untuk Marut dan membuat Marut senang, tetapi Patch langsung mengambilnya dengan alasan ia haus. Pum berbisik kepada Owak jika mereka melihat cinta segi empat di hadapannya. Lan mengikuti Rawin dari belakang dan memegang pundaknya. Rawin yang terkejut pun langsung menyerang Lan tanpa tahu bahwa yang ada di belakangnya adalah Lan. Setelah itu, Lan mengatakan alasannya menemuinya untuk membahas proyek. Ia juga minta berjabat tangan untuk kerjasama mereka, tetapi Rawin hendak mengeluarkan tangan kirinya, sehingga Lan teringat bahwa pelaku penyerangan itu adalah orang kidal. Lan terus memikirkan penyerangan yang telah ia alami. Kemudian, Lan datang ke ruangan Lak dan Lak langsung menyuruhnya pergi karena ia sibuk.
Lan pun memberitahu Luck bahwa ia tidak akan menerima posisi itu karena ia akan mendirikan perusahaannya sendiri dari awal, tidak mau menjadi ahli waris perusahaan ayahnya, sehingga Luck tidak perlu khawatir. Namun, Luck justru menyuruh Lan untuk menepati perkataannya. Karena jika ia hanya omong kosong mendirikan perusahaan sendiri, ia anggap ini hanya lelucon kekanak-kanakan yang ia lontarkan. Lan masih tidak menyangka jika kakaknya terus menganggap dirinya remeh dan bodoh, tidak bisa bertanggung jawab. Tiba-tiba Nudge datang meminta bicara dengannya tentang pekerjaan. Mook menuju kantor dan melihat Lan bersama Nudge dari kejauhan, namun ia melewatinya karena ia sudah tidak mau memperdulikan mereka dan apa yang dilakukan mereka. Namun, Mook melihat seseorang yang mengendarai motor dan hendak menembak Lan. Oleh karena itu, Mook langsung memanggil Lan dan menjatuhkan dirinya bersama Lan agar orang itu tidak jadi menembak. Nudge langsung marah karena perbuatan Mook ini hanya untuk menghentikan mereka saja. Mook mengatakan bahwa ia melihat seorang pengendara motor di sana yang menodongkan pistol ke arah Lan sehingga ia melakukan hal ini. Namun, ternyata orang tersebut mengambil ponsel seakan sedang menunggu seseorang. Hal ini pun membuat Mook terkejut karena mungkin ia hanya berhalusinasi saja. Mook memberitahukan Nudge jika ia tidak peduli dengan mereka dan apa yang dilakukan oleh mereka, lalu meninggalkan mereka masuk kantor. Paige meminta Marut untuk memikirkan kembali perilisan game buatannya. Marut pun menyetujuinya sehingga membuat Paige sangat senang dengan kesempatannya ini. Kemudian Paige keluar ruangan dan berterima kasih kepada Pum bahwa ia sudah disetujui dengan menggunakan saran Pum. Ternyata Marut melihat mereka yang sedang membicarakan dirinya, sehingga mereka terkejut dan langsung pergi bekerja. Kemudian Pum memeriksa dahi Paige yang terlihat demam dan menyuruhnya istirahat pulang saja, tetapi Paige menolaknya. Tiba-tiba Lan datang bersama Nudge membuat semuanya terkejut, terutama Paige. Ternyata Lan mengajak Nudge untuk bekerja sama dalam bidang media untuk pekerjaan mereka. Di sisi lain, Paige merasa kesal melihat Lan dan Nudge bersama sehingga ia memikirkan ide. Ia meminta Mook menjemputnya ke kantor dengan alasan ia tidak enak badan ingin pulang, padahal ia ingin Mook datang memisahkan Nudge dengan Lan. Marut melihat Nudge dan Lan asik berdiskusi bersama, sehingga ia memutuskan untuk pergi dari sana dengan alasan rapat. Pum jadi bingung karena bosnya tidak memiliki tamu siapapun, tetapi beralasan rapat untuk membiarkan Lan bersama Nudge. Mook datang ke kantornya Marut untuk menjemput adiknya. Paige mengatakan bahwa ia belum izin sehingga mengajaknya ke atas dulu. Lan sangat senang bisa bekerja sama dengan Nudge karena bidangnya ini sangat cocok. Nudge melihat Mook datang sehingga ia langsung menggunakan kesempatan ini untuk membuatnya cemburu. Mook pun terkejut melihat Nudge berduaan dengan Lan dan terlihat sedang bermesraan. Nudge mencium Lan dengan sengaja agar dilihat oleh Mook dari kejauhan. Marut datang menggenggam tangan Mook dan mengajaknya pergi dari sini. Lan melihat kejadian itu dan merasa kesal ingin mengejarnya. Namun, Nudge memberitahu jika Lan ingin segera menang, ia harus tidak memperdulikan Mook. Marut menyuruh Mook untuk tidak perlu menutupi kesedihannya karena ia tahu dan ingin Mook bersikap jujur dengan perasaannya. Mook memeluk Marut sambil menangis karena kejadian ini dan Marut mencoba menghiburnya. Paige tidak menyangka melihat Marut mendekati kakaknya. Tak lama kemudian Pum datang. Pum melihat Paige sedih melihat Marut bersama Mook sehingga ia memanggil Marut. Mook pun berterima kasih dan minta maaf jika ia merepotkannya. Kemudian Paige mengajak Mook segera pulang. Di sisi lain, Lan dan Nudge sedang berdiskusi tetapi tiba-tiba Nudge mendapat telepon. Nudge minta izin keluar untuk mengangkat teleponnya dari Luck yang memintanya memberitahukan tentang perkembangan proyek yang dilakukan Lan, tetapi Nudge mengatakan bahwa ia belum tahu. Ternyata hal ini dilihat dan didengar oleh Pum dan Marut yang sedang ada di bawah. Oleh karena itu, Marut segera minta Pum untuk menyelidiki Nudge. Rawin meminta Luck agar tidak percaya penuh terhadap Nudge karena mereka tidak tahu siapa sebenarnya dan keinginannya. Rawin tidak bisa memberitahu Luck bahwa ia mendengar pembicaraan Nudge dengan Danai yang merencanakan sesuatu. Namun, Luck terus mempercayakan hal ini kepada Nudge. Di sisi lain, ternyata Danai merencanakan untuk menyingkirkan Rawin, tetapi dengan data penipuan palsu itu tidak akan bisa membuat Rawin disingkirkan olehnya. Mook merasa kesal karena Paige yang menyuruhnya untuk memisahkan Nudge dengan Lan karena ia masih menjadi istrinya sah. Mook mengatakan kepada Paige bahwa ia sudah sangat lelah untuk mengejar orang yang tidak mencintainya balik. Howard yang melihat mereka bertengkar langsung berusaha mencairkan suasana dan mencari topik lain. Lan melihat jam tangannya dan menunggu di luar karena Mook belum pulang hingga larut malam. Saat mendengar langkah kaki dari kejauhan, Lan langsung pura-pura tidak peduli dan duduk santai menikmati minumannya.
Muk terus memikirkan apa yang terjadi dan ucapan ibunya. Ibunya menyuruh Muk untuk membuat keputusan atas kebahagiaannya tanpa memperdulikan rumah mereka karena ia ingin melihat putrinya bahagia. Ibunya juga akan menerima apapun yang terjadi jika Muk sudah tidak kuat ingin menghentikan pernikahan dan perjanjian itu. Hal ini pun membuat Muk memikirkan apa yang harus ia putuskan untuk kedepannya. Keesokan harinya, Muk datang menemui ayah mertuanya ingin membahas perjanjian mereka sambil membawa berkas. Namun tiba-tiba ayahnya mendapat pesan dari Lan yang mengirimkan link iklan sehingga Muk tidak sempat mengatakan apa yang ingin ia katakan karena ibunya Lan berteriak memanggil suaminya. Ibunya terkejut melihat Lan yang mempromosikan perusahaannya sendiri tanpa diketahui oleh mereka. Ayahnya Lan sangat terkejut dan marah melihat kelakuan Lan yang tidak mengikuti perintahnya. Luck dan Danai juga melihat berita itu dan langsung merasa kesal dan marah. Lan memberitahu jika perusahaannya ini dibuat bersama Marut, pemilik perusahaan juga, dan tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan ayahnya. Ia juga mengundurkan diri dari posisi wakil presiden. Kemudian Nuch dan Marut menghampiri Lan dan menanyakan apakah keputusannya ini tidak masalah. Tiba-tiba ayahnya menelpon dan menyuruhnya segera pulang. Nuch meminta untuk ikut bersama, tetapi Lan mengatakan bahwa ia ingin menyelesaikan masalah ini sendiri. Ayahnya langsung marah kepada Lan atas keputusannya ini yang dapat mempengaruhi perusahaan. Ayahnya tidak mau tahu jika Lan akan tetap menerima posisi itu. Namun Lan mengatakan bahwa ia ingin membuktikan dirinya yang tidak bodoh dan remeh seperti yang ayahnya anggap. Lan mengatakan jika ayahnya tidak berhasil menjadi ayah karena ia sangat tidak senang bersamanya yang terus memaksanya. Mendengar hal itu, ayahnya langsung menampar Lan. Lan pun pergi dengan kesal dan ayahnya merasa sangat bersalah karena ia gagal menjadi ayah yang tidak baik. Muk mengejarnya dan mereka bertemu dengan Luck dan Danai. Luck langsung memarahinya karena keputusan Lan mempengaruhi perusahaan dan ia tidak memikirkan hal itu. Lan menyuruh kakaknya tidak mengkhawatirkan posisinya lagi karena ia tidak akan menerima posisi itu. Muk mengejar Lan yang pergi dengan kesal. Lan menyuruhnya untuk tidak usah sok peduli kepadanya karena ia tidak butuh simpati dari Muk. Ia menyuruh Muk untuk tetap konsisten agar tidak memperdulikannya. Di sisi lain, Luck meminta ayahnya untuk mencari pengganti wakil presiden dan ia akan mengurus semua pers. Namun, ayahnya tetap bersikeras akan membuat Lan mengambil posisi itu apapun yang terjadi karena Lan belum mengirimkan surat pengunduran dirinya. Luck pun sangat kesal karena lagi-lagi ayahnya tidak melihat dirinya dan Danai yang sudah bekerja keras di perusahaan. Ibunya menyuruh Luck agar mengikuti perintah ayahnya saja. Lan pun menyendiri dan merasa sangat kesal karena semua tidak mengetahui perasaannya. Kemudian, Muk pun datang menghampirinya untuk melihat kondisinya. Lan merasa kesal dan bertanya alasan Muk mengikutinya. Muk pun mengatakan bahwa ia hanya lewat saja. Kemudian Muk mengatakan kerja bagus atas semua usaha yang dilakukan Lan ini untuk perusahaan barunya. Muk langsung memeluk Lan dan mengatakan bahwa Lan sudah bekerja dengan sangat baik. Lan pun merasa kesal karena sikap Muk yang kembali peduli kepadanya. Lan pun juga langsung memeluk Muk dan menangis atas kejadian ini. Lan juga berterima kasih kepada Muk yang datang memperdulikannya. Kemudian, Pramuk mengajak Lan ke studionya, sehingga Lan pun jadi bingung dengan tujuan Muk mengajaknya ke sini. Tiba-tiba Bibi Ting datang membawakan makanan dan minuman. Ia menyuruh Lan tidak pergi karena Muk sudah menyiapkan ini. Muk mengatakan bahwa ia tidak mau Lan kebanyakan minum di luar, sehingga ia mengajaknya ke studionya alih-alih private bar DJ Prau. Muk pun mulai memainkan musik dengan skill DJ-nya. Lan bingung dengan kelakuan Muk ini, tetapi ia akhirnya mau menari juga. Lan pun mulai menari mengikuti alunan musik yang dibuat Muk dengan indah. Begitupun dengan Muk yang menghampiri Lan untuk menari bersamanya. Muk juga mengajak Lan untuk mencoba menggunakan alat DJ-nya untuk mengatur musik. Muk dengan senang mengajari Lan menggunakan alat itu sambil menikmati musik yang mereka atur. Ibunya Lan sudah tidak merasa khawatir mendengar jika Lan berada bersama Muk. Ibunya Muk yang mengabarinya agar Bibi Pat tidak khawatir dengan putra-putranya ini. Setelah itu, ibunya Muk bersama Patch, Bibi Ting, dan Owak melihat Muk yang sedang asik mengajari Lan bermain musik. Mereka melihat Muk dan Lan terlihat serasi berdua di sana. Dengan senang, adiknya langsung mengambil ponsel untuk memotret mereka. Setelah selesai menikmati musik, Lan bertanya apakah Muk akan tetap mendukungnya apapun keputusannya. Muk pun mengatakan bahwa dia ada di pihaknya apapun yang terjadi. Muk meminta maaf atas semua ini. Ia pikir Lan tidak bertanggung jawab dengan hidupnya, ternyata dia salah.
Muk mencium pipi Lan sehingga membuat Lan terkejut. Begitu juga Lan mencium pipinya dan mengatakan akan memaafkannya. Kemudian Muk menyuruh Lan untuk tidur di studio jika ia ingin menginap. Kemudian Muk pergi. Di sisi lain, Danai melihat berkas di atas meja ayah mertuanya. Saat ayah mertuanya menuju mejanya, Danai sudah bersembunyi darinya. Ternyata Danai mengintipnya dari kejauhan. Ayahnya Lan terlihat banyak pikiran dengan berkas itu dan kehidupan Lan ke depannya. Ia mengambil foto keluarganya dan mengingat pertengkarannya dengan Lan. Ayahnya Lan merasa sangat bersalah dan minta maaf atas semua ini. Muk yang baru selesai mandi terkejut melihat Lan hendak menabraknya. Lan mengatakan bahwa ia ingin mandi dan meminjam kamar mandinya. Namun, Muk melihat sebuah cicak di dinding dan dirinya yang sangat takut dengan cicak langsung menjerit. Ia juga langsung merangkul Lan dan menyuruhnya untuk mengambil cicak itu agar pergi. Lan berusaha untuk fokus untuk mengusir cicak itu karena Muk langsung memeluknya, padahal ia hanya menggunakan handuk. Lan teringat saat kecil mereka bermain bersama dan tak sengaja ada cicak jatuh ke kepala Muk. Lan langsung mengambilnya dan menakuti Muk. Mereka pun saling kejar-kejaran karena Muk ketakutan dengan cicak. Lan memberitahu jika cicak itu sudah pergi entah kemana, sehingga Muk masih terlihat cemas. Lan dengan sengaja menakuti Muk seperti masa kecilnya, sehingga membuat Muk menjerit ketakutan. Lan mencoba menenangkan Muk, tetapi tidak sengaja handuk yang Muk pakai terlepas, sehingga ia teriak menyuruh Lan menutup matanya. Lan pun mengikuti perintahnya untuk menutupi matanya. Namun ia tidak tahu jika Muk pergi dengan menendangnya sampai terjatuh. Muk masuk ke kamarnya dengan ketakutan karena kejadian handuknya, sehingga ia menyelimuti dirinya dengan selimut tebal. Kemudian Lan masuk ke kamar dan melihat Muk yang tergulung selimut. Dia terlihat ketakutan jika Lan melakukan sesuatu terhadapnya. Lan bertanya alasan Muk terbungkus selimut dengan rapat. Apakah ia takut karena kejadian tadi? Muk pun mengatakan bahwa ia tidak takut, sehingga Lan dengan sengaja meledeknya dan menarik selimut itu hingga Muk terjatuh ke lantai. Lan mengatakan kepada Muk bahwa ia tidak perlu takut karena ia tidak akan melakukan apapun. Muk mengira Lan akan tidur di lantai, tetapi Lan dengan percaya diri tidur begitu saja di kasurnya. Lan mengagetkan Muk sehingga Muk kembali terjatuh ke lantai dan membuatnya kesal. Keesokan harinya, Pets datang ke rumah Marut dengan alasan ingin menemuinya karena ia terlihat kesepian. Namun ternyata Marut sedang bersama Nuch yang merencanakan memisahkan Lan dan Muk demi kepentingan masing-masing. Pets menyodorkan foto yang ia dapat dan menyuruh mereka untuk sadar diri agar tidak merusak hubungan orang lain. Foto tersebut adalah foto di mana Muk mengajari Lan alat DJ-nya bersama di rumahnya. Nuch pun hanya tersenyum dan menghapus foto itu. Ia menyuruh Pets yang anak kecil tidak perlu ikut campur masalah orang dewasa. Pets pun merasa kesal karena perlakuan Nuch yang tidak bermoral. Pets sudah tidak tahan ingin memukul Nuch, tetapi Marut menghalanginya dan menyuruhnya untuk sadar. Marut menarik Pets keluar untuk bicara dengannya karena ia terlalu kurang ajar karena Nuch adalah tamunya, sehingga ia tidak berhak memperlakukan Nuch seperti itu. Marut juga mengancam Pets jika ia tidak akan diizinkan datang ke rumahnya lagi jika seperti ini. Di sisi lain, Muk membawakan minuman hangat untuk Lan yang duduk termenung penuh pikiran itu. Muk menyuruhnya untuk segera menemui ayahnya karena Lan harus menyelesaikan masalahnya sendiri dan jangan sampai seperti ayah Muk yang sudah tiada. Nuch diantar keluar oleh Marut dan ia melihat Lan datang. Lan bertanya alasan Nuch di sini. Nuch pun mengatakan bahwa ia sangat khawatir karena Lan tidak bisa dihubungi sama sekali. Nuch memuji Lan atas perusahaan barunya dan usahanya ini. Nuch yakin bahwa Lan akan sukses dan ia akan mendukungnya. Nuch mencium pipinya dan hal ini membuat Lan terkejut. Hal ini pun membuat Lan teringat dengan kejadian Muk yang mencium pipinya semalam. Kemudian Lan masuk ke rumah Marut dan sudah disuguhi pertanyaan dari Marut. Marut juga menanyakan di mana Lan menginap semalam. Lan mengatakan bahwa ia di rumah Muk, tetapi ia masih sama tidak memiliki perasaan apapun, sehingga Marut tidak perlu khawatir. Marut yang sedang bekerja, tiba-tiba Pum datang mengatakan bahwa ia sudah memeriksa dan mendapatkan data keuangan asli dokumen perusahaan LS milik ayahnya Lan. Mereka pun langsung memeriksanya dan benar saja ada penggelapan 1 juta baht di rekening Rawin. Di sisi lain, Muk datang ke kantor ayah mertuanya. Ia diberikan berkas kontrak mereka dan menanyakan apakah saat itu Muk hendak membicarakan hal ini.
Muk mengatakan bahwa ia mengurungkan niatnya dan akan tetap mengikuti kontraknya. Ayah mertuanya meminta Muk agar membuat Lan kembali bekerja di perusahaan ayahnya, sehingga ia akan mengabulkan permintaan apapun. Muk meminta agar Lan dibebaskan melakukan pilihannya, tetapi ayahnya merasa jika ini untuk masa depan Lan sendiri. Di sisi lain, Rawin memberikan berkas kepada Lak dan mengatakan akan membantu Lak apapun sebagai temannya. Marut menyuruh Lan untuk berhati-hati dengan Rawin dan Lak karena mereka tersangka utama dari penyerangan itu, karena data penggelapan itu dimulai saat di Korea dan penyerangan terhadapnya juga dimulai saat itu. Lan pun merasa marah karena Marut menuduh Lak kakaknya dan ia tidak mau menerima kenyataan itu. Namun, Marut menyuruhnya untuk sadar karena Lan tidak punya bukti bahwa Lak tidak bersalah. Oleh karena itu, Lan memutuskan mengambil posisi wakil presiden di perusahaan ayahnya agar bisa memancing pelakunya dan menyerangnya lagi sehingga ia bisa menangkapnya. Marut menyuruh Pum untuk menyelidiki keberadaan Rawin saat mereka ada di Korea. Pum melihat Pech yang terus melihat ke arah Marut dengan wajah yang sedih. Pech menangis karena kejadian di rumah Marut dimarah olehnya. Pum mengambil tisu dan memberikannya kepada Pech. Sedangkan Danai bertanya kepada Muk, apakah Lan akan bekerja di sini atau benar-benar akan keluar. Muk pun menyuruh Danai untuk tidak khawatir akan hal itu. Danai juga menyinggung tentang kontrak pernikahan Lan dengan Muk. Ternyata, Danai sudah memotret surat nikah Muk dan kontraknya dengan ayah mertuanya. Rawin menghampiri meja Muk untuk membahas desain, tetapi Muk terlihat pucat. Rawin hendak mengecek suhu badan Muk di keningnya, tetapi tiba-tiba Lan menepisnya. Kemudian, Lan sendiri yang mengecek suhu di kening Muk dan membuat Rawin dan Muk terkejut. Lan pun langsung mengajak Muk untuk bicara karena ada urusan. Muk pun jadi bingung apa yang dilakukan Lan hingga menariknya pergi. Lan pun menggenggam tangan Muk dan bertanya apakah ia akan tetap mendukungnya apapun keputusannya. Muk pun mengatakan ia akan mendukung penuh pilihan Lan. Kemudian Lan mengajak Muk ikut masuk ke ruangan ayahnya. Ia pun dengan sangat gugup menggenggam tangan Muk dan mengatakan kepada ayahnya bahwa ia akan kembali bekerja di perusahaan ayahnya. Hal ini pun membuat ayahnya terkejut dan memarahinya karena Lan tidak menepati janjinya dan keluar masuk perusahaan sesuka hatinya. Namun, Lan minta maaf akan hal itu. Ia berjanji akan bertanggung jawab dengan pekerjaannya mulai sekarang. Muk pun terkejut karena ia tidak tahu alasan Lan mengambil posisi itu lagi. Melihat tekad Lan, ayahnya pun mengatakan bahwa ia akan mengusahakan untuk rapat dewan eksekutif perusahaan. Semuanya pun terkejut mendengar Lan akan kembali mengambil posisi sebagai wakil presiden. Lan mengatakan ide dan rencananya dalam bisnis perusahaan LS modern ini. Lak pun mengatakan jika Lan memiliki perusahaan sendiri sehingga ia tidak bisa membagi waktu dengan baik dengan posisi wakil presiden perusahaan. Namun, Muk membantu berargumen jika selama ini Lan baik dalam mengatur waktunya sehingga mereka tidak perlu cemas. Oleh karena itu, Lan diputuskan kembali ke posisi wakil presiden dan bertanggung jawab atas perusahaan. Setelah itu, ia meminta Lak, Danai, dan Rawin mengirimkan laporan pekerjaan kepadanya karena ia ingin segera bekerja. Hal ini pun membuat Lak semakin emosi dan terlihat dari wajahnya. Sampai di ruangannya, Lak langsung mengobrak-abrik mejanya karena kesal adiknya kembali ke posisi itu. Danai pun menenangkannya dengan mengatakan akan melakukan apapun yang diperlukan Lak untuk menjadi nomor satu di perusahaan. Di sisi lain, Muk menemui Lan di ruangannya dan menanyakan alasan keputusannya. Muk berbisik dan bertanya apakah dia melakukan ini karena Lak, karena ia sudah tahu Lan curiga dengan kakaknya. Lan pun terkejut karena Muk mengetahuinya, sehingga ia meminta Muk agar ia dapat dipercayai. Setelah mendengar penjelasan Lan, Muk pun tidak setuju karena ini membahayakan nyawa Lan. Muk merasa sangat khawatir dan tidak bisa membiarkan hal ini. Namun Lan merasa kesal dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur, tetapi ia juga tersentuh hatinya mendengar Muk sangat khawatir kepadanya. Di sisi lain, Marut sedang asik menikmati minumannya di siang bolong karena banyak pikiran. Tiba-tiba Muk datang dan mengatakan bahwa ia sudah tahu rencana mereka dari Lan. Muk tidak mengizinkan mereka melakukan hal ini karena bisa membahayakan Lan. Marut pun merasa iri karena Muk terlihat khawatir dengan Lan. Ia pun menggenggam tangannya dan mengatakan jika mungkin di masa depan Muk akan mengkhawatirkannya. Lan merasa kesal karena melihat mereka berduaan. Dengan sengaja, Lan menceburkan diri ke kolam renang sehingga mereka pun terkena airnya. Muk dan Marut bingung dengan tingkah Lan yang seperti ini.
Di sisi lain, Danai menemui Nuch dan mengatakan bahwa ia mendapatkan bukti jika ternyata Mook punya kontrak dengan ayah mertuanya. Dan hal ini tidak diketahui oleh Lan dan Luck, sehingga mereka akan sangat terkejut jika hal ini terbongkar. Di sisi lain, Rawin asik latihan menembak. Mook pun mimpi buruk jika ia melihat pelaku penyerang Lan dan menembaknya di depan matanya. Ia pun terbangun dengan sangat khawatir dan ketakutan terhadap nyawa Lan. Lan yang sedang berdiskusi dengan Marut bahwa pelaku mungkin akan mulai bergerak karena ia sudah kembali ke perusahaan. Tiba-tiba pintu diketuk dan Mook langsung memeluk Lan sambil menangis. Mook pun mengatakan bahwa ia sangat khawatir karena ia mimpi buruk tentang Lan. Lan pun menenangkannya dan hal itu dilihat oleh Marut. Keesokan harinya, Pat terkejut melihat orang rumah memberikan surprise ulang tahun. Ia berterima kasih karena mereka menyiapkan hal ini untuknya. Sedangkan Marut sibuk melihat ke depan menunggu seseorang dan Pum meledeknya. Tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Pum keluar dan tidak melihat siapa-siapa dan hanya ada foto yang ada di lantai. Ia memberikan foto itu kepada Marut dan mereka mengejar ke arah luar. Namun mereka tidak melihat siapapun di sana. Marut memberitahukan hal ini kepada Lan dan Mook sehingga Mook terlihat sangat khawatir. Foto itu ada bekas tembakan tepat di kepala Lan. Pum menyerahkan rekaman CCTV dan tidak bisa mengenali pelaku yang tertutup wajahnya dan tidak meninggalkan sidik jari. Lan pun langsung berpikir bahwa ia berhasil memancing pelaku keluar untuk menyerangnya. Saat berangkat ke kantor, Mook terlihat panik dan waspada karena ia pikir ada yang mengikuti mereka. Lan menyadarkannya karena tidak mungkin pelakunya ada di sini. Ia juga meminta Mook untuk tidak perlu melakukan apapun yang bisa membahayakan Mook sendiri. Marut yang sedang bekerja pun terkejut melihat Pat membawakan kopi dan kue manis untuknya. Ia juga terlihat sangat perhatian kepada Marut. Ternyata, ia minta saran dan bantuan dari Pum agar ia bisa membuat Marut jatuh cinta kepadanya. Marut meminta berkas, tetapi Pat malah menjulurkan kepalanya ke tangan Marut dan membuatnya terkejut. Marut pun jadi salah tingkah karena melihat berkas itu dan perlakuan Pat kepadanya. Pat juga mengatakan bahwa ia sudah bukan anak kecil lagi. Lan tidak bisa fokus karena kepikiran pelaku itu. Ia juga teringat dengan ucapan Marut yang mengkhawatirkan Mook diserang juga karena menjadi saksi mereka dan membuat mental Mook rusak. Dan benar saja, Mook terus memperhatikan Rawin dan merasa curiga dengannya. Lan yang ada di sana melihat Rawin yang terus memperhatikan Mook. Oleh karena itu, Lan langsung masuk dan mengajak Mook pulang. Saat hendak pulang, Luck memanggil mereka. Luck melihat mereka terlihat lebih akur. Lan menyuruh Luck untuk tidak khawatir karena ia akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Kemudian, ia mengajak Mook untuk pergi meninggalkannya. Mook diantar ke rumahnya Mook dengan alasan ia ingin bersama Nuch. Padahal, Lan khawatir kepadanya jika ia berada di dekatnya maka ia akan ikut diserang. Ternyata, Bibi Ting mendengar jika Lan meninggalkan Mook sendiri karena mau berduaan dengan Nuch. Kemudian, Bibi Ting menelpon Owak untuk memberitahukan hal ini. Marut pun jadi marah karena Lan mengajak Mook pulang ke rumah orang tuanya karena bisa saja Mook dalam bahaya. Pum juga merasa kesal karena Lan tidak memberitahu perasaannya yang khawatir terhadap Mook. Di sisi lain, Nuch merasa senang karena Lan ingin menemuinya. Tak lama kemudian Lan datang ke apartemennya. Sedangkan Owak menghibur Mook yang kesepian. Tiba-tiba Mook mendapat pesan dari Nuch yang mengirimkan foto Lan di apartemennya. Ia tidak menyangka jika Lan akan sungguh ke rumah Nuch seperti ucapannya. Nuch mulai menggoda Lan sesuai rencananya. Di sisi lain, Mook menyendiri di studionya karena ia sedih dan kecewa atas kelakuan Lan. Lan tidak mendengar Mook yang menelponnya karena sedang berduaan dengan Nuch. Mook pun merasa sedih karena Lan tidak mengangkat teleponnya. Kemudian, Mook melihat ada seseorang yang ada di rumahnya mencurigakan, sehingga ia mencari tahu. Dan tiba-tiba Mook disekap dan diserang oleh seseorang. Ia mencoba untuk mengangkat telepon untuk minta bantuan karena semua orang di rumah tidak mendengarnya. Marut yang menelponnya merasa sangat khawatir karena Mook tidak mengangkat teleponnya. Dan Mook tidak bisa berbuat apa-apa karena ia dicekik oleh orang itu dengan sangat keras dan tidak ada yang mendengarnya. Marut tidak bisa menelpon Mook sehingga ia memutuskan untuk menelpon Patch untuk menanyakan keadaan kakaknya. Pat sangat senang karena Marut menelponnya. Namun, raut wajahnya langsung berubah karena Marut malah menanyakan keadaan kakaknya. Marut mengatakan jika hal ini serius karena ia tidak bisa menelpon kakaknya dan khawatir kepadanya.
Kemudian, Page datang memukul punggung pelaku dan menyelamatkan kakaknya yang dicekik. Namun, mereka tidak bisa apa-apa dan mencoba berteriak minta tolong. Tiba-tiba, Lan datang melawan pelaku penyerangan itu dan menyuruh Page untuk menelpon ambulans. Saat hendak menelpon ambulans, Marut menelponnya sehingga ia senang dan minta bantuannya. Lan mengejar pelaku itu keluar tetapi ia kehilangannya. Tak lama kemudian, Marut bersama Pum datang dan menanyakan keberadaan pelaku, tetapi sudah kabur. Ibunya Mook sangat khawatir dengan kejadian ini. Tak hanya itu, Page yang ada di sana juga hampir tidak selamat, tetapi jika datang terlambat, pelaku penyerangan itu bisa membunuh Mook. Lan, Marut, dan Pum masuk ke rumah. Lan langsung memeluk Mook dengan sangat khawatir karena kejadian ini. Hal ini pun dilihat oleh Marut, membuatnya terkejut karena perlakuan Lan. Begitu juga dengan Pum, melihat Page yang sangat sedih melihat Marut yang hanya peduli kepada kakaknya. Page meneteskan air mata karena melihat Marut terlihat khawatir dengan kakaknya dan kesal terhadap perlakuan Lan. Luck bertanya kepada Danai yang baru pulang makan malam dengan kliennya. Tiba-tiba ia mendapat pesan dari nomor tak dikenal yang mengirimnya foto kontrak pernikahan Mook. Ternyata Nuch yang mengirimkannya karena ia kesal kepada Lan yang meninggalkannya tadi. Begitu juga dengan Danai yang merasa kesal karena dia hampir tertangkap basah oleh Lan saat menyerang Mook. Ternyata Danai adalah pelaku semua penyerangan Lan, mulai dari penyerangan di Korea hingga yang barusan. Ia juga merupakan penyerang yang mengikuti Lan ke Korea saat bulan madu, dan ia yang menyebabkan Lan dan Mook kecelakaan mobil. Tak hanya itu, kecelakaan di pabrik ayahnya Lan juga berasal darinya. Lan dan Mook menemui ibunya yang terlihat sangat khawatir dengan putrinya. Kemudian, Lan minta izin kepada ibunya Mook untuk mengajak Mook tinggal bersamanya di rumah Marut, karena rumah ini bisa membuat kesehatan mental Mook tidak baik karena teringat kejadian tadi. Sesampainya di rumah, ia menceritakan bahwa tadi ia menggigit lengan kiri pelaku, sehingga itu bisa menjadi petunjuk. Mook terlihat masih panik dan ketakutan, sehingga Lan menyuruhnya untuk istirahat dan membicarakannya besok. Mook terus teringat dengan kejadian penyerangan itu hingga membuatnya sesak, dan Lan mencoba menenangkannya. Lan pun terlihat sangat khawatir dengan keadaan Mook yang stres dengan penyerangan itu dan menyalahkan dirinya. Mook menyuruhnya untuk tidak menyalahkan diri karena semua ini disebabkan oleh pelaku. Kemudian ia pun menciumnya. Di sisi lain, Marut minum dengan merasa kesal karena Lan terlihat mulai mencintai Mook dan ia berharap Lan tidak mengkhianatinya. Dan benar saja, Lan tidak mau mengkhianati Marut, sehingga ia beralasan untuk pergi karena memikirkan perasaan orang lain, sehingga Mook merasa sedih dan menyuruhnya untuk pergi. Mook sangat sedih karena Lan tidak pernah memikirkan dirinya dan ia sudah kalah karena ia mencintainya. Lan tidak bisa melakukan apapun karena ia terikat dengan janji Marut untuk membiarkannya mendapatkan Mook, dan hal ini tidak diketahui oleh Mook. Lan pun keluar dan melihat Marut memanggilnya untuk menanyakan keadaan Mook. Lan mengatakan bahwa Mook sudah tidur. Lan bertanya apakah Marut masih mencintai Mook. Namun, Marut pun langsung tegas bahwa ia tidak mudah menyerah untuk mendapatkan Mook. Marut pun bertanya balik apakah Lan punya perasaan yang sama terhadap Mook. Lan pun mengiyakannya. Marut melihat Lan yang menjatuhkan diri ke kolam renang karena terlihat banyak pikiran. Keesokan harinya, Mook merasa sedih dan kecewa atas kejadian semalam dan ia sudah menyerah akan hal ini. Ia pun mengambil surat nikah dan kontrak yang ia simpan di koper. Owak dan Page datang menanyakan keadaan Mook yang terlihat ia hendak berangkat kerja. Meskipun dilarang mereka, Mook bersikeras untuk pergi karena harus mengurus sesuatu. Marut menyiapkan tempat duduk untuk Mook, tetapi Page langsung merebutnya seakan tak terjadi apa-apa. Mook mengatakan kepada Marut bahwa gigitan di lengan pelaku mungkin bisa menjadi petunjuk. Begitu juga dengan Page yang memukul punggung si pelaku itu. Mook terlihat mencari Lan sehingga Marut mengatakan kepadanya bahwa Lan sudah pergi sehingga ia akan mengantar Mook berangkat. Mook diantar oleh Owak dan Marut yang terlihat sangat melindunginya sehingga Mook merasa senang. Dan tiba-tiba Rawin menyapanya dan mengajaknya menuju kantor bersama. Tiba-tiba Mook mendapat telepon dari Luck sehingga ia segera menemuinya. Luck menyodorkan foto kontrak pernikahan Mook dan menanyakan kebenarannya. Mook mengatakan bahwa itu adalah benar. Rumahnya menjadi salah satu alasan pernikahan mereka dan dia akan menyelesaikan kontrak lalu menceraikan Lan karena ia tidak punya perasaan apapun kepada Lan.
Mendengar hal itu, Luck pun memanggil Lan yang ternyata ada di sana dan membuat Mook terkejut. Luck mengatakan kepada Lan bahwa ternyata hal ini benar dan sebaiknya Mook menceraikannya segera. Ternyata sebelumnya Lan dipanggil oleh Luck ke ruangannya dan menunjukkan foto kontrak Mook dengan ayah mereka. Di sisi lain, Danai menemui Nudge yang terlihat sangat dekat. Tanpa mereka ketahui, ternyata Oak memotret mereka berdua karena ia masih di sana bersama Marut. Mook pun hendak memberanikan diri untuk mengatakan akan segera menceraikan Lan. Namun, ia mengatakan akan mengatasi hal ini sendiri kepada Luck dan ia membawa Mook untuk pergi. Kemudian, Nudge mendapat telepon dari Luck untuk menemuinya. Dana yang hendak pergi tak sengaja menabrak pelayan di sana dan terlihat punggungnya kesakitan. Dan hal itu membuat Marut merasa curiga karena tadi Patch mengatakan ia memukul punggung pelaku dan pasti masih merasa kesakitan. Di sisi lain, Mook menyuruh Lan untuk melepas tangannya dan mengatakan bahwa kontrak itu benar, ia menikahi Lan demi rumahnya. Namun, Lan mengatakan bahwa Mook tidak seperti itu karena Mook melakukannya demi keluarganya. Mendengar hal itu, Mook pun menangis dan Lan memeluknya. Rawi mendapat pesan dari Luck yang menyuruhnya untuk mencari tahu siapa yang mengirimkan pesan foto kontrak itu. Nudge diberitahu oleh Luck untuk segera membuat Lan bercerai karena Lan sendiri tadi yang menolaknya. Tiba-tiba Rawin mengirim pesan memberitahukan bahwa nomor tak dikenal yang mengirimkan Luck foto itu adalah Nudge. Kemudian, Luck meyakinkan Nudge untuk mendapatkan Lan dan menyuruhnya untuk segera melakukannya. Luck merasa terkejut karena parfum milik Nudge ini sama seperti milik suaminya yang ia tidak suka baunya. Lan dan Mook menceritakan kejadian kemarin dan ayahnya pun sudah tidak bisa membantunya karena pelaku yang sama dengan penyerangan Lan. Ayahnya memberitahu bahwa ia tahu hal itu karena Mook memberitahunya. Ayahnya meminta mereka untuk tinggal di apartemen keluarga agar mereka lebih aman. Di sisi lain, Marut mendapat telepon dari Lan dan ia juga ingin bicara dengannya. Lan mengantar Mook ke apartemen keluarganya bersama Owak dan Marut. Lan meminta Marut untuk menjaga Mook di sini. Mook mengatakan bahwa ia bisa bersama Owak, tetapi Owak harus menjaga ibunya sehingga ia tidak bisa menolaknya. Marut mengatakan kepada Lan untuk berhati-hati dengan Danai karena tadi ia melihatnya terlihat kesakitan di punggungnya. Tiba-tiba Lan dapat telepon dari Nudge sehingga ia pergi. Nudge merasa kesal karena ia tidak mengangkat teleponnya. Owak membisiki Mook jika ia ingin memberitahukan sesuatu kepadanya. Owak pun menunjukkan foto yang ia potret tadi di kantor dan Nudge terlihat sangat dekat dengan Danai. Namun Mook mengatakan bahwa ia tidak bisa mengatakan hal ini karena ia tidak mau ikut campur urusan hubungan Nudge dan ia sudah menyerah. Danai tidak sengaja mendengar mertuanya yang membicarakan Mook dan Lan yang tinggal di apartemen keluarga karena agar aman. Danai menggunakan hal ini untuk mengatakan kepada Luck jika apartemen keluarga diberikan kepada Mook dan Lan agar membuatnya kesal. Luck pun merasa kesal karena Danai banyak bicara dan tidak membantunya. Danai mengatakan bahwa ia bisa melakukan sesuatu untuknya. Mook masih merasa cemas dan Marut melihatnya. Marut mencoba mengalihkan pikiran Mook dengan menunjukkan game buatan Patch yang akan dirilis. Mook dan Marut menoleh karena mendengar ponsel Lan yang berdering. Lan ditelepon oleh Nudge dan ia akan segera ke sana. Nudge memintanya datang untuk membicarakan pekerjaan di rumahnya. Lan masih merasa kesal karena Marut bersama Mook. Marut pun memanggilnya dan bertanya apakah Lan mencintai Mook dan seharusnya ia jujur. Karena Lan tidak mau melanggar janji untuk tidak mencintai orang yang sama, sehingga Lan mengatakan bahwa ia tidak mencintai Mook, dan hal ini pun didengar oleh Mook dari kejauhan. Mook pun merasa sedih karena kejadian tadi. Marut yang melihatnya ada di sana juga mencoba menghiburnya. Di sisi lain, Marut memikirkan Patch dengan kelakuannya dan tingkah konyolnya. Marut teringat saat Patch terlihat sangat senang karena Mook mengikat rambut untuknya. Lan minta izin untuk pulang setelah bicara dengan Nudge. Namun, Nudge menggunakan strateginya untuk pura-pura sakit perut agar Lan tinggal di sana. Setelah merawatnya, Lan keluar dan tidur di sofa. Keesokan paginya, Lan pun terbangun dan ia melihat Nudge sebagai Mook, sehingga ia pun memanggilnya. Nudge pun merasa kesal karena hal ini. Kemudian Lan ke kamar mandi dan masih kepikiran ucapan Pum bahwa ada seorang laki-laki yang beberapa kali datang ke apartemen Nudge. Lan juga terkejut melihatnya menyembunyikan produk mandi milik pria. Lan mencoba mencari petunjuk lain di lemari Nudge, tetapi Nudge datang sehingga ia beralasan mencari handuk.
Nudge langsung menyembunyikan pakaian milik Danai di keranjang kotornya. Setelah itu, Lan bertanya kepada Nudge apakah ia tinggal di sini sendirian. Hal ini membuat Nudge terkejut. Namun, Lan mengatakan apakah keluarganya sering datang. Nudge mengatakan bahwa ia tinggal sendirian. Sesampainya di kantor, tiba-tiba Nudge menampar Mook dengan alasan Lan mengatakan tentang kontrak pernikahan mereka. Mook membalasnya, ia menampar balik Nudge karena hinaan dari Nudge. Mook mengatakan bahwa ia tidak perlu tahu alasan asli kontrak itu. Nudge pun menyuruhnya untuk sadar diri jika ia akan segera bercerai. Nudge menelpon Luck dan mengatakan bahwa ia sudah mengancam Mook dengan kontrak itu. Luck hanya menggunakan Nudge saja. Jika ia sudah tidak berguna bagi dirinya, ia akan membuangnya. Di sisi lain, Lan datang menemui ayahnya untuk mengatakan bahwa ia memutuskan untuk menceraikan Mook. Ayahnya pun bertanya alasannya. Lan pun mengatakan perceraian ini demi keselamatan dan keamanan Mook. Lan masuk ke ruangannya dan melihat Mook ada di sana. Mereka ingin bicara satu sama lain. Mook meminta bercerai dan Lan menyetujuinya. Ia akan menentukan tanggalnya. Namun, Mook minta bercerai hari ini juga, dan hal ini membuat Lan tidak bisa berkata apa-apa. Mereka pun mendaftarkan perceraian mereka. Marut, Owak, dan Patch menjadi saksi perceraian itu. Setelah itu, mereka mendapat akte perceraian mereka dan membuat semuanya merasa sedih karena keputusan Mook dan Lan itu. Kemudian, Lan dan Mook menemui ayahnya Lan untuk memberikan akte cerai mereka. Ayahnya Lan menyuruh Mook tidak perlu memikirkan rumah karena ia akan memberikannya. Namun, Mook memilih untuk tidak menerima apapun dari keluarga Lan. Kemudian, Luck memberikan akte cerai kepada Luck dan mengatakan bahwa ia sudah bercerai. Luck pun sangat senang karena Mook tidak mendapatkan apapun dari keluarga mereka. Luck juga menyuruh Lan agar tidak menjalin hubungan lagi dengan Nudge karena ia tidak ingin Nudge masuk ke keluarga mereka dan menyuruhnya mencari wanita lain. Tiba-tiba mereka mendapat telepon untuk rapat dadakan. Ayahnya mengatakan bahwa perusahaan sedang kritis karena produk mereka dirilis di market online perusahaan Lan sebelum peluncuran di perusahaan. Danai mempresentasikan produk yang diduga milik perusahaan itu dijual oleh orang lain. Danai juga mengatakan bahwa penanggung jawab desain dan produk itu adalah Rawin, sehingga mereka harus menjadikannya tersangka utama. Ayahnya Lan langsung menyuruh mereka tidak lengah dan segera mencari tahu kebenarannya. Danai menyarankan untuk ke polisi, tetapi ayah menyuruh menyelesaikannya secara internal. Begitu juga dengan Lan yang menawarkan diri untuk menyelidiki hal ini terlebih dahulu sebelum melaporkannya ke polisi. Setelah itu, Lan langsung menelepon Pum dan menyuruhnya mencari tahu lokasi dan siapa yang menjual produk perusahaan ayahnya secara ilegal sebelum peluncuran di aplikasi buatannya. Lan juga meminta Marut menjaga Mook terlebih dahulu. Marut pun bertanya apakah Lan tidak khawatir kepada Mook. Lan pun mengatakan dirinya menyuruh Marut karena khawatir kepada Mook. Tak lama kemudian, Danai datang ke ruangan Lan dan bertanya alasan Lan tidak langsung melaporkan Rawin, padahal ini hal yang serius. Lan mengatakan dirinya punya caranya sendiri. Rawin pun tidak menyangka dirinya hendak dilaporkan dengan penanggung jawabnya adalah Lan. Danai yang sedang asik berolahraga didatangi oleh Lan dan ikut latihan bersama. Saat latihan, Lan langsung teringat dengan gerakan si penyerangnya sama persis dengan yang dilakukan Danai saat ini. Setelah itu, Danai beristirahat dan bertanya lagi alasan Lan mau menyelidiki kasus Rawin. Lan mengatakan bahwa dirinya sebenarnya sudah tahu pelaku sebenarnya dan mungkin Rawin sedang dituduh saja karena ia punya bukti. Hal ini pun membuat Danai merasa kesal karena Lan terlihat punya bukti yang ia tak ketahui. Di sisi lain, Mook membawa kopernya dan pergi dari rumah keluarga Lan. Ia tak sengaja bertemu dengan Lan saat hendak pergi. Lan menyuruhnya tetap di sana karena keadaan masih bahaya jika penyerangnya datang lagi. Namun, Mook menyuruhnya melepaskan dirinya. Lan tetap memaksa Mook untuk tetap di sisinya meskipun mereka sudah bercerai. Tiba-tiba Marut dan Patch datang untuk mengantar Mook. Marut menyuruh Lan untuk sadar diri bahwa Lan sudah tidak berhak menyuruh Mook di sini. Marut juga menanyakan apakah Lan mencintai Mook sehingga ia berhak akan dirinya. Namun Lan tidak mengatakan apapun dan menyuruh Marut menjaga Mook. Marut menyuruh Lan tidak perlu khawatir karena tanpa diminta dirinya yang akan menjaga Mook. Danai pun mulai gelisah dan ingin mencari bukti yang dikatakan oleh Lan sehingga ia memikirkan rencananya.
Ia mencoba masuk ke ruangan Lan dan menguncinya. Danai tak menemukan apapun di sana dan membuatnya marah. Di sisi lain, Lan datang ke apartemen Nuj tanpa mengatakan apapun, ia hanya masuk saja. Lan mengatakan bahwa dirinya sudah resmi bercerai dengan Mook. Namun Nuj merasa kesal karena Lan terlihat tidak senang karena perceraian itu. Nuj menyuruhnya sadar jika dirinya sudah menunggu Lan dari dulu dan menyuruh Lan membuat keputusan itu dengan memikirkannya. Di sisi lain, Mook dan Paige diantar oleh Marut ke rumah pindahan mereka yang baru. Mook meminta Marut agar tidak memberitahu Lan jika dirinya di sini karena ia ingin memulai hidup baru. Tiba-tiba Pum menelpon Marut dan mengirimkan rekaman CCTV bahwa ada orang yang menerobos masuk ke apartemen Marut. Marut pun langsung mengatakan dirinya akan segera ke sana. Dan Lan juga dikirimi pesan itu oleh Pum, sehingga ia langsung meninggalkan Nuj. Danai mulai masuk ke apartemen Marut dan mencoba mencari bukti yang disembunyikan. Namun, saat hendak keluar, Marut menghadangnya dan melawannya. Tak hanya Marut, Lan juga ada di sana melawan orang itu dan mau menangkapnya. Danai sudah terjebak di antara Marut dan Lan, sehingga ia mencoba kabur. Lan melihat mata pelaku dan dirinya langsung tahu jika orang itu adalah Danai. Mereka juga bertengkar dengan saling mengarahkan pistol sehingga Lan membiarkannya pergi. Marut merasa kesal karena Lan sudah tahu pelaku itu tetapi justru melepaskannya. Lan pun mengatakan akan menggunakan caranya. Danai menuju apartemen Nuj dengan kesal karena dirinya hampir saja ketahuan dan ketangkap. Ia berjalan dengan susah payah karena luka memar setelah berkelahi. Tanpa diketahuinya, Lan mengikutinya menuju apartemen Nuj. Lan pun terkejut melihat Luck juga mengikuti Danai di sana. Lan langsung mengikuti mereka berdua yang menuju apartemen Nuj. Nuj langsung mengambil pakaian milik Danai karena ia sudah tidak mau berhubungan dengannya. Ia lebih memilih Lan. Luck pun mengikuti Danai yang masuk ke apartemen dan ia mendengar pembicaraan mereka. Nuj melempar pakaian Danai dan menyuruhnya untuk tidak menemuinya lagi dan mengembalikan kartu sandi apartemennya. Danai pun marah karena ia tahu Nuj akan memilih Lan setelah tahu Lan sudah bercerai. Nuj mengatakan dia lebih memilih Lan yang akan menjadi wakil presiden perusahaan dibandingkan sampah seperti dirinya. Mereka pun saling mengancam untuk memberitahukan Lan dan Luck, namun mereka dikagetkan dengan kedatangan Luck di sana. Danai mencoba menenangkan Luck dan menyuruhnya tidak salah paham. Luck mengatakan dirinya ini tidak bodoh seperti perkiraan mereka karena ia tahu perbuatan Nuj yang sangat hina karena selingkuh dengan suaminya. Ia juga merasa sangat marah karena Danai tidak sadar diri jika semua posisi dan harta miliknya ini karena bantuan Luck. Danai merasa kesal karena dirinya terus direndahkan oleh Luck sehingga ia hendak memukulnya. Namun tiba-tiba Lan datang menyuruh Danai untuk tidak menyakiti kakaknya karena ia akan membuat hidupnya hancur. Lan menunjukkan sebuah flash disk yang menjadi bukti bahwa Danai menggelapkan dana perusahaan ayahnya selama ini. Luck tidak tahu akan hal itu dan membuatnya terkejut. Ia melihat data yang menunjukkan keserakahan Danai selama ini. Danai pun menyalahkan Luck karena selama ini Luck selalu merendahkannya sehingga ia melakukan hal ini. Luck merasa kesal karena menikahi seorang sampah seperti Danai dan percaya kepadanya. Lan melawannya, tetapi Luck menyuruhnya berhenti dan membiarkannya pergi. Luck meminta Lan membiarkan dirinya menyelesaikan hal ini dengan caranya. Setelah mereka pergi, Nuj menghampiri Lan, tetapi Lan menyuruhnya menunggu untuk bicara karena ia harus melakukan sesuatu. Nuj pun merasa kesal karena Danai mengacaukan segala rencananya untuk mendapatkan Lan. Nuj pun mengambil CCTV di rumahnya yang merekam perdebatan dirinya dengan Danai dan merencanakan sesuatu. Ayahnya merasa kesal karena mereka membiarkan Danai pergi begitu saja. Luck mengatakan dirinya yang akan bertanggung jawab dan akan menyelesaikan masalah ini. Marut marah kepada Lan karena ia membiarkan pelaku kabur dan hal ini membahayakan keselamatan Mook. Lan pun bertanya lokasi Mook, tetapi Marut enggan memberitahunya. Lan pun menyuruhnya menjaga Mook jika terjadi hal buruk kepada Mook, maka ia akan memberi pelajaran kepada Marut. Namun Marut mengatakan bahwa Lan tak punya hak apapun kepada dirinya dan Mook. Di sisi lain, Mook yang pindah di rumah baru tak sengaja melihat kotak penyimpanan masa kecilnya. Ia melihat foto pernikahannya dengan Lan saat masih kecil dulu. Kemudian ibunya datang dan menyuruh Mook untuk membebaskan dirinya untuk melakukan apapun karena dengan rumah kecil baru ini mereka juga tidak masalah. Tiba-tiba seseorang mengunggah video rekaman CCTV
di mana Danai mengakui perbuatannya saat di rumah Notch, sehingga membuat semuanya terkejut. Danai yang tahu akan hal ini langsung marah kepada Notch dan menuju apartemennya. Ia mengancam Notch untuk menyakiti Lan karena Notch yang menyebarkan rekaman CCTV itu dan menghancurkan hidupnya. Notch teringat dengan Lan yang datang menemuinya dan hendak menjalin hubungan lagi dengannya. Notch sudah merasa senang, tetapi ternyata Lan hanya ingin berteman lagi dengannya. Notch sudah tahu hal ini akan terjadi sehingga dirinya merasa sedih. Hal ini pun membuat Notch merasa bersalah kepada Lan karena membiarkan Danai pergi untuk menyakitinya. Di sisi lain, Owak mengatakan kepada Mook bahwa mereka ada pekerjaan di Chiang Mai sehingga mereka menuju ke sana. Marut menuju rumah Mook dan ternyata Mook pergi, padahal bisa membahayakannya. Seperti biasa, Mook memulai pekerjaannya di sana. Tiba-tiba, ia melihat ke arah penonton dan melihat Lan ada di sana. Lan melihat Mook dari keramaian penonton. Namun, Mook melihat ada pelaku penyerangan ada di sana juga mengikuti Lan, sehingga membuatnya khawatir. Mook memutuskan untuk turun dan menemui Patch agar menunggunya di sini. Tak lama kemudian, Marut datang menemui Patch dan melihat Mook yang berlari panik. Mook mencari Lan dan pelaku itu di kerumunan penonton. Ia pun terkejut melihat pelaku penyerangan itu tepat ada di belakang Lan dan siap dengan pisaunya. Oleh karena itu, Mook langsung memeluk Lan dan membuat dirinya tertusuk pisau. Lan pun terkejut karena ternyata pelaku penyerangan itu hendak menusuk dirinya, tetapi Mook menggantikannya. Ia membuka masker itu dan ternyata benar jika pelaku itu adalah Danai, sehingga Danai langsung kabur. Marut dan Patch datang dan terkejut melihat Mook sudah tertusuk penuh darah. Lan menyuruh Marut mengejar pelaku, dan ia menanyakan keadaan Mook yang kritis ini dan meminta Patch memanggil ambulan. Marut mengejar pelaku itu dan berkelahi, tetapi ia ditodong pistol sehingga Danai kabur begitu saja. Lan membawa Mook ke rumah sakit bersama Patch dan Owak di sana. Perawat menyuruh Lan untuk keluar agar dokter bisa memeriksanya. Lan melihat Mook yang kesakitan karena luka tusuk di punggungnya. Kemudian mereka pun langsung lega setelah dokter mengatakan bahwa pasien selamat. Ibunya Mook datang bersama kedua orang tua Lan yang khawatir kepadanya. Kedua orang tua Lan minta maaf dan berterima kasih kepada Mook karena menyelamatkan putra mereka yang membahayakan nyawa Mook. Di sisi lain, Danai dibawa ke kantor polisi. Ia merasa kesal dan marah terhadap Lan karena mengacaukan semua usahanya selama ini. Lak langsung memarahinya dan menyuruhnya tidak menyakiti adiknya dan keluarganya. Danai bersumpah akan membalas perbuatan mereka setelah keluar dari penjara. Ayah Lan menyuruhnya sadar diri karena kelakuannya sudah menyakiti putrinya dan keluarganya. Kemudian Ayah Lan menyuruh Rawin untuk cuti, tetapi Rawin ingin segera menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh Danai. Lak minta maaf kepada ayahnya karena ia tahu ayahnya tidak percaya kepada Danai sepenuhnya sejak dulu. Ternyata ayahnya minta bantuan Rawin untuk menyelidiki dan memeriksa pergerakan Danai di perusahaan. Ayahnya menyuruh Lak untuk tidak menyalahkan diri sendiri karena semua ini bukan salahnya. Lak juga minta maaf kepada Lan karena Danai. Ia tidak akan tega menyakiti keluarganya sendiri. Lan juga mengatakan dirinya tidak percaya jika semua ini disebabkan oleh Lak, sehingga ia menyelidikinya. Ayahnya menenangkan Lak dan memuji usaha kerasnya sampai saat ini. Kemudian, Lak datang mengunjungi Mook di rumah sakit. Dirinya belum bisa bersikap baik sepenuhnya kepada Mook. Namun, Lak minta maaf karena dirinya menganggap Mook seperti wanita serakah lainnya, sehingga ia tidak mau Lan mendapatkan wanita seperti itu. Mook pun berterima kasih atas kunjungan Lak. Kemudian, Lak menemui Notch dan marah kepadanya karena ia sudah merusak hubungannya dengan suaminya. Namun, Notch malah marah karena semua ini dirinya tidak bisa mendapatkan Lan kembali. Lak menyuruhnya sadar diri karena dirinya tidak akan membiarkan wanita seperti Notch masuk ke dalam keluarganya. Tiba-tiba Lan datang dan Lak meninggalkan mereka. Notch pun merasa sedih karena ia tahu mereka tidak bisa menjalin hubungan lagi. Lan pun memeluknya dan menenangkan temannya ini. Kemudian Lan datang menghampiri kedua orang tuanya yang sedang asik mengobrol. Ayahnya menyuruhnya mengatakan apa yang ingin dia katakan. Ayahnya juga tidak akan memaksa Lan untuk bekerja di perusahaannya karena sudah ada Lak. Lan pun meminta ayahnya memberikan posisi manajer pemasaran kepadanya karena ia punya gelar itu juga.
Lan juga meyakinkan ayahnya untuk bekerja di perusahaannya di samping ia menjalankan perusahaannya. Ayahnya pun bertanya alasan Lan mau bekerja di perusahaannya, padahal dia dulu sangat menolaknya. Lan mengatakan bahwa Mook pernah mengatakan bahwa ia masih punya kesempatan bekerja di sana tidak seperti dirinya. Mereka pun sangat bangga karena Lan sudah tumbuh dewasa dan ia justru mendengarkan ucapan Mook dibandingkan ayahnya. Kemudian Lan menemui Marut menanyai keberadaan Mook. Namun Marut tidak mau mengatakannya. Lan pun mengatakan dirinya berhak tahu karena ia mencintai Mook dan merusak perjanjian mereka. Marut pun marah dan memukulnya karena mereka sudah berjanji tidak mencintai orang yang sama. Namun Lan tetap memperjuangkan cintanya. Kemudian Lan pun datang menemui Mook di rumah barunya. Ia minta maaf kepada Mook dan mengatakan bahwa dirinya akan membuat Mook kembali jatuh cinta kepadanya. Namun Mook menyuruhnya pergi karena ia ingin memulai hidup baru. Namun Lan tetap melanjutkan usahanya dengan mencium pipi Mook. Hal ini pun membuat Mook berdegup kencang dan terlihat di jam tangannya. Mook pun menyuruh Lan pergi, tetapi Lan tetap bersikeras bahwa dia mencintai Mook. Dia mengatakan ingin memulai hubungan mereka kembali. Namun Mook merasa kesal karena Lan terus membuatnya tergila-gila kepadanya dan tak bisa melupakannya. Ternyata sebelumnya Marut menertawakan Lan saat Lan mengatakan dirinya mencintai Mook dan membuat Lan bingung. Marut mengatakan bahwa ternyata dirinya mencintai orang lain dan tidak tertarik dengan Mook, sehingga Lan tidak perlu khawatir merusak pertemanan mereka. Patch dan semua karyawan di perusahaan merayakan keberhasilan perilisan game buatannya. Ibu dan kakaknya sangat bangga terhadap Patch akan pencapaiannya ini. Kemudian Oak mengatakan kepada Mook bahwa mereka ada jadwal pekerjaan di festival. Patch pun mengatakan akan ikut menolong Mook. Saat sedang mempersiapkan alat musik, Lan dan Marut datang menghampiri mereka. Hal ini pun membuat mereka berdua terkejut. Lan meminta bantuan Patch untuk menghalangi Marut dari Mook dan dirinya. Lan menarik Mook pergi dari sana dan membuat Mook bingung. Sedangkan Marut yang hendak mengejar mereka dihentikan oleh Patch. Lan mengajak Mook menuju balon udara dan menggendongnya untuk naik. Mook menanyakan alasan Lan mengajak pergi naik balon udara dan tidak bisa turun begitu saja. Lan mengatakan bahwa dirinya serius saat mengatakan mencintai Mook dan ingin memulai kembali hubungan mereka. Mook pun bertanya apa yang akan dilakukan Lan jika ia menolaknya. Lan mengatakan akan menerima apapun keputusan Mook dan ia akan pergi jauh darinya dan tak akan mengganggunya lagi. Kemudian Mook mengatakan dirinya sangat kesal karena Lan terus ada di pikirannya meskipun saat dulu ia tidak mencintai Mook. Mook menjitak kepala Lan untuk menyadarkannya dan ia pun setuju untuk memulai hubungan mereka kembali. Lan pun mengeluarkan cincin dan memakaikannya kepada Mook sebagai tanda pernikahan yang sebenarnya dan mereka yang saling mencintai. Kemudian Mook mengenakan cincinnya juga kepada Lan. Lan mengatakan kepada Mook bahwa dirinya sungguh serius mencintainya dan berharap mereka bisa menghabiskan waktu bersama. Mook pun langsung berteriak dengan keras dari ketinggian balon udara untuk menyatakan cintanya kepada Lan. Tidak hanya Mook, Lan juga menjawab pernyataan cinta Mook dengan berteriak juga. Mereka pun saling menatap dengan bahagia karena mereka saling mencintai. Kemudian mereka menikmati matahari sore di atas balon udara dengan perasaan bahagia. Sedangkan Patch melarang Marut mengejar kakaknya yang bersama Lan. Patch menarik Marut dan mengajaknya duduk melihat festival. Patch bertanya kepada Marut, apakah dirinya bisa menggantikan posisi kakaknya di hati Marut? Marut pun mengatakan tidak, karena ia baru sadar orang yang ia cintai selama ini adalah Patch, bukan kakaknya. Patch pun terkejut mendengar hal itu. Ia mengira Marut melihat dirinya sebagai anak kecil. Marut mengatakan bahwa dirinya akan menunggu Patch karena ia tidak mau dianggap mengencani seorang anak kecil. Namun Patch mengatakan jika perbedaan umur mereka tidak jauh sehingga ia akan tetap menggoda Marut. Marut pun mencium Patch di tengah festival itu dimulai. Di sisi lain, Lan dan Mook kembali dari balon udara dengan perasaan bahagia. Setelah itu, Mook dan Lan mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi dan hal itu membuat mereka pun sangat bahagia. Dan film pun berakhir.